Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu Amin alamin. Dan semoga wabah ini segera berakhir sehingga kita semua dapat melaksanakan perkuliahan seperti biasanya. Kemudian yang terhormat kepada Bapak Muhammad Heri Yudanta selaku dosen mata kuliah pengembangan kurikulum, dan yang saya hormati teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di pertemuan kali ini, izinkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Laura Tafia dan ada rekan saya Mega Safita Putri akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peran Kepala Sekolah atau Madrasah dalam Mengembangkan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat kepala sekolah atau madrasah. Nah, jadi karena kita sendiri sudah mengetahui kedudukan dari kepala sekolah, jadi kedudukan kepala sekolah itu lebih tinggi dari staf yang lainnya. Jadi kepala sekolah di sini sebagai panutan atau sebagai sosok yang dihormati gitu, dipandang. Jadi ketika menjadi kepala sekolah atau madrasah itu harus memiliki jiwa kepemimpinan. Syaratnya itu harus memiliki jiwa kepemimpinan, sehingga kita ketika menjadi pemimpin itu dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Kemudian ketika dengan memiliki jiwa kepemimpinan, ketika ada masalah itu kepala sekolah atau madrasah itu bisa lebih kuat untuk menghadapi masalah, tidak down atau tergoyah dengan masalah, tetapi bisa meningkatkan kualitas kerjanya dengan mengatur staf-staf yang di lembaganya sehingga tetap mencapai tujuan yang dicapai. Kemudian ketika menjadi kepala sekolah itu memiliki kebiasaan atau kepribadian yang bagus, karena setiap tingkah laku yang dilihat dari kepala sekolah itu kan menjadi poin utama. Ketika melihat kepala sekolah, tidak mungkin kepala sekolah itu bertingkah laku menyimpang, karena kepala sekolah itu kan menjadi pedoman atau panutan dari yang lainnya, sehingga harus memiliki kepribadian atau tingkah laku yang baik yang bisa mencerminkan kepada bawahannya. Kemudian kepala sekolah itu atau madrasah harus memiliki kepandaian atau intelligence. Dalam artian kepandaian di sini itu bisa memiliki wawasan kepemimpinan, memiliki bekal memimpin suatu lembaga, sehingga ketika menjadi kepala sekolah itu sudah memiliki sertifikat pembelajaran yang baik, sehingga tidak semua orang itu bisa menjadi kepala sekolah atau madrasah. Nah, selanjutnya di makalah juga tertera yaitu ada kualifikasi ketika menjadi kepala sekolah atau madrasah itu ada dua, yaitu umum dan khusus. Jadi antara kedua kualifikasi ini syaratnya itu sama, yaitu memiliki sertifikat sebagai pendidik di suatu lembaga pada tingkatan tertentu dan memiliki sertifikat pendidik. Kemudian tentang kinerja kepala sekolah atau madrasah. Jadi kinerja kepala sekolah atau madrasah itu kan banyak, tapi saya cantum ada dua. Mungkin nanti bisa dipertanyakan di makalah apabila kurang jelas. Kemudian yang pertama itu kinerjanya, yaitu kepala sekolah itu sebagai administrator. Yang dimaksudkan di sini itu kepala sekolah itu memeriksa keuangan administrasi di dalam suatu lembaganya atau sekolah, sehingga administrasi yang dirancang guru itu apabila ada kekurangan, kepala sekolah itu bisa memberikan petunjuk atau arahan kepada gurunya sehingga tidak ada akan memaksimalkan administrasinya. Kemudian yang kedua itu kepala sekolah sebagai supervisor di sini kepala sekolah itu melakukan kunjungan kelas sehingga mengetahui metode yang digunakan guru, dan apabila ada kekurangan itu kepala sekolah bertugas memperbaiki kekurangan tersebut sekaligus mempertahankan keunggulan dalam proses pembelajaran di kelas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Mega Safita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Safita Putri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tugas
dan peran kepala sekolah atau madrasah dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar, kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan yang harus menaruh perhatian tentang apa yang terjadi pada peserta didik. Kepala sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan mengembangkan hubungan kerjasama yang baik antara sekolah dan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. Kepala sekolah mempunyai posisi yang strategis dalam pengembangan kurikulum. Dialah tokoh utama yang mendorong guru agar senantiasa melakukan upaya-upaya pengembangan baik bagi diri guru maupun tugas keguruannya. Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan pengembangan kurikulum, maka dapat diartikan bahwa pengembangan kurikulum, terutama pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, yang dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan, maka kepala sekolah atau madrasah memiliki wewenang untuk ikut memberikan kontribusi baik berupa pemikiran, kebijakan, dan lainnya terkait dengan upaya pengembangan kurikulum PAI tersebut. Selain itu, kepala sekolah atau madrasah harus memperhatikan segala aspek kurikulum tersebut, terutama hal-hal yang berdampak langsung terhadap para siswa dan juga pendidik yang nantinya secara praktis akan menerapkan kurikulum tersebut. Satu hal lagi yang menjadi peranan kepala sekolah atau madrasah dalam lembaga pendidikan yaitu mengadakan pembinaan kurikulum di sekolah yang bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan sekolah agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan tuntunan masyarakat dan negara. Adapun tugas dan peran kepala sekolah yang berkaitan dengan manajemen kurikulum pada kompetensi manajerial ialah yang pertama, menyusun perencanaan sekolah atau madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan. Yang kedua, mengembangkan organisasi sekolah atau madrasah sesuai dengan kurikulum. Yang ketiga, memimpin sekolah atau madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal. Yang keempat, mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan SDM secara optimal. Yang kelima, mengelola sarana dan prasarana sekolah atau madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal. Yang keenam, mengelola hubungan sekolah atau madrasah dan masyarakat dalam rangka pendirian dukungan ide, sumber belajar, dan pembinaan sekolah atau madrasah. Yang ketujuh, mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, serta penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik. Yang kedelapan, mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional. Yang kesembilan, memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi sekolah atau madrasah bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah. Yang terakhir yaitu melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah atau madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjut. Dengan demikian, tugas dan peran kepala sekolah atau madrasah dalam mengembangkan kurikulum ini juga termasuk di dalamnya kemampuan dalam sistem administrasi atau pengelolaan sekolah madrasah. Jadi dalam hal ini kepala sekolah merupakan pengelola lembaga pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya masing-masing. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Apabila kurang penjelasan dari kami, ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.